Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Bai dengan NIM 19.18139. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir pemrograman web jam saya, yaitu sistem portal akademik. Oke, langsung saja ke pembahasan programnya. Sebelum ke demo aplikasi, saya akan menjelaskan bagaimana program ini berjalan. Yang pertama, sebelum masuk ke halaman utama, sistem akan meminta pengguna untuk melakukan login dengan memasukkan data yang sudah tersimpan di database. Kemudian, sistem akan melakukan pencocokan data dengan data yang dimasukkan pengguna tadi. Di sini, password tidak disimpan dalam bentuk teks biasa di database, melainkan dienkripsi menggunakan algoritma bcrypt melalui fungsi password hash. Setelah login berhasil, sistem akan memulai session seperti sesi ini. Juga setiap halaman memiliki proteksi yang mengecek keberadaan session tersebut, yang dimana jika pengguna belum melakukan login, akses akan otomatis ditolak dan diarahkan kembali ke halaman login. Jadi setiap halaman itu ada file sessionnya. Jadi session yang biasanya di barisan paling atas ya. Oke. Ini untuk mengecek apakah si pengguna udah melakukan login cukup atau belum. Selanjutnya, setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan ke halaman utama untuk melakukan proses create, di mana pengguna akan memasukkan data melalui form, mulai dari nama, NIM, alamat, nomor HP, dan email. Nah, ini ya formnya. Di sini saya menerapkan beberapa validasi input. Mana validasi inputnya? Ya, ini dia. Ya, ini ya. Mulai dari validasi menentukan nama, di mana nama hanya boleh berisi huruf dan spasi. Kemudian validasi ini di mana ini hanya boleh berisi angka dan ini harus berisi jumlah sekitar 10 angka. Kemudian validasi format nomor HP, di mana nomor HP hanya boleh berisi angka dan 12 karakter. Kemudian validasi format email, di mana format email harus valid, harus ada dan domain yang benar. Dan juga validasi agar pengguna tidak memasukkan data dua kali atau duplikasi. Ini dia. Setelah melakukan proses create, selanjutnya sistem akan melakukan proses read, di mana sistem akan mengambil data dari database menggunakan query select dan menampilkannya dalam tabel dengan menggunakan perulangan sampai semua data di dalam database sudah ditampilkan. Apabila ada kesalahan dalam memasukkan data, pengguna dapat melakukan proses update. Pengguna dapat mengklik tombol edit. Kemudian sistem akan menangkap ID data dengan menggunakan metode get, kemudian mencocokkan data yang ingin diedit dengan menggunakan query. Sistem akan mengambil data lama dari database dan memindahkannya kembali ke form agar pengguna dapat memperbarui data. Selanjutnya, untuk menghapus data, pengguna dapat mengklik hapus data untuk melakukan proses delete. Untuk menghapus data, terdapat fitur konfirmasi agar pengguna tidak sengaja menghapus data. Proses ini juga didukung oleh onDelete cascade di database, sehingga data relasi yang terkait akan ikut bersih secara otomatis. Berikut adalah program untuk melakukan delete dan update. Delete-nya dan edit-nya adalah edit. Oke. Proses create, read, update, dan delete juga sama untuk data dosen dan data mata kuliah. Semuanya sama, melakukan isi form, update data, read, dan juga delete. Oke, selanjutnya
bagian KRS. Di sini pertama-tama pengguna harus menentukan mahasiswa mana yang akan dikelola datanya dengan memilih mahasiswa dari menu drop-down yang datanya diambil secara dinamis dari tabel mahasiswa di database. Terus, saat pengguna menekan tombol pilih, sistem akan menangkap ID mahasiswa melalui metode get dan menampilkannya di URL. Berdasarkan ID tersebut, sistem akan melakukan query select untuk menampilkan nama dan NIM mahasiswa di atas tabel KRS sebagai konfirmasi. Setelah mahasiswa terpilih, pengguna bisa menambahkan mata kuliah ke dalam rencana studi mahasiswa tersebut. Pertama, pengguna memilih mata kuliah daftar yang tersedia di menu. Sebelum data disimpan, sistem akan menjalankan logika pengecekan seperti apakah ID mahasiswa ini sudah mengambil data kode MK yang sama sebelumnya. Jika sudah, sistem akan memunculkan pesan error agar tidak terjadi data ganda atau dalam satu semester. Jika valid, data akan disimpan ke dalam tabel KRS yang hanya berisi mahasiswa dan kode MK. Kemudian data KRS yang sudah diambil akan ditampilkan dalam bentuk tabel sistem menggunakan query join untuk menggabungkan tabel KRS dengan tabel mata kuliah berdasarkan kode MK yang sama. Di sini saat sistem melakukan perulangan untuk menampilkan baris mata kuliah, sistem secara otomatis menambahkan bobot SKS ke dalam variabel total SKS. Ini dia. Sehingga total SKS akan ditampilkan secara dinamis di baris paling bawah tabel. Juga jika terjadi kesalahan pemilihan, pengguna dapat menghapus mata kuliah dari daftar KRS. Selanjutnya yaitu tahap terakhir, yaitu menghasilkan output dalam bentuk kartu rencana studi. Setelah selesai memilih mata kuliah, pengguna dapat menekan tombol cetak. Sistem akan membuka file cetak KRS PHP di tab baru dengan membawa ID mahasiswa. Kemudian data KRS yang sudah diambil akan ditampilkan dalam bentuk tabel. Sistem menggunakan query join untuk menggabungkan tabel KRS dengan tabel mata kuliah. File ini dirancang khusus menggunakan CSS Media Print agar tampilannya seperti dokumen resmi. Begitu halaman dimuat, fungsi JavaScript Windows Print akan langsung memicu dialog printer browser. Di sini pengguna bisa memilih untuk mencetak ke printer atau memilih opsi save as PDF untuk arsip digital. Oke, sekian pembahasan programnya. Berikutnya langsung ke demo portal akademik. Oke, seperti yang terlihat di halaman. Yang pertama, sebelum masuk ke halaman utama, sistem akan meminta pengguna untuk melakukan login dengan memasukkan data yang sudah tersimpan di database. Pertama, saya akan mencoba memasukkan data yang salah dulu. Oke. Yang terlihat username-nya tidak terdaftar. Selanjutnya, saya akan mencoba memasukkan dengan data yang sudah terdaftar di database, yaitu namanya user dan passwordnya user 123. Lalu klik login. Sekarang sudah bisa masuk langsung ke halaman utama. Di halaman utama ini, pengguna diminta untuk memasukkan data-data di dalam form seperti mulai dari nama, NIM, alamat, HP, dan email. Sekarang saya akan mengecek validasinya terlebih dahulu, yaitu mulai dari namanya isi dulu angka, NIM huruf, alamatnya Jakarta aja, HP huruf, email salah aja ya. Simpan. Seperti yang terlihat di sini emailnya tidak bisa tersimpan karena emailnya tidak sesuai format email, yaitu seperti memiliki dan domain yang benar. Coba kita mulai perbaiki dari emailnya dulu. Tuh, beauty11 gmail.com. Oke. Selanjutnya, nama hanya boleh berisi huruf dan spasi. Oke, beauty.
simpan, NIM hanya boleh angka. Oke, 10 angka berarti 1, 2, 3. Oke, alamat sudah benar. No HP. Coba kita coba. No HP hanya boleh berisi angka. Oke, berarti 12 angka. Simpan. Oke, berarti data berhasil dimasukkan. Ini dia, Jody, NIM, alamat, no HP, dan email. Jika pengguna ingin melakukan edit, hanya perlu mengklik tombol edit, maka data yang akan kembali ditampilkan ke halaman untuk diedit. Coba kita di body dan namanya menjadi body, emailnya menjadi body. Oke, lalu klik simpan. Oke, data berhasil diupdate seperti ini. Jika pengguna ingin menghapus, hanya perlu mengklik hapus, maka akan muncul notif apakah pengguna yakin menghapus data. Di sini saya cancel saja dulu. Terus jika pengguna ingin mencari nama, hanya perlu ada fitur search di sini, klik cari. Maka data yang akan dicari akan muncul seperti body tadi. Lalu klik reset untuk munculkan semua data. Klik Andi, coba cari. Oke, Andi juga muncul. Reset. Selanjutnya ke data dosen. Coba kita isi. Namanya seperti tadi. Salah semua. Ini juga. Ini juga. Maafnya huruf. Ini simpan. Oke, kita perbaiki juga. Perbaikinya dari atas saja. Anton. Lalu NID-nya alamatnya kita buat nomor tadi, nomor hati. Oke, no HP, stopon. Oh, kebanyakan 08. Oke, di sini aja nama dong, emailnya Anton 888 @gmail. Kok oke, simpan. Oh, no HP harus 12 angka, berarti ini kurang. No, langsung berarti. Oke, data sudah bisa ditambahkan nih, Anton. Selanjutnya ada data mata kuliah. Kita masukkan data mata kuliah. Coba. Kita oke, kode MK-nya MK 13 pilih 2 saja, masukkan kelas A saja di semester 5. Lalu simpan. Oke, datanya sudah masuk juga dari pas satu mata. Selanjutnya ke bagian KRS. Di bagian KRS ini pengguna diminta untuk memilih mahasiswa dulu yang berada di database. Klik body, pilih body, lalu klik pilih. Maka ID mahasiswa akan tampil di bagian URL dan nama dan NIM mahasiswa akan muncul di halaman juga. Selanjutnya klik, kita akan memilih mata kuliah untuk mahasiswa dengan nama body. Pertama, coba klik ke aman komputer, lalu ambil. Maka data mata kuliah akan muncul di tabel. Coba klik pemrogram mobil, ambil. Oke, data
Pemrograman mobile juga muncul, coba hapus. Maka akan muncul notifikasi. Klik OK. Ini data pemrograman mobile udah terhapus. Kita tambahkan kembali. Coba yang baru ditambahkan. Setelah itu coba tambahkan rekaman komputer, apakah bisa, karena datanya sudah diambil tadi. Sudah seperti yang terlihat, mata kuliah tidak bisa diambil 2 kali, itu akan menyebabkan duplikasi data nanti di database. Jadi kita ambil yang belum diambil saja, pemrograman mobile, ambil. Selanjutnya pengguna dapat mencetak file KRS ini dalam bentuk print kertas atau dan program akan menjalankan kode Windows Print untuk langsung memunculkan tampilan print. Sini pengguna bisa melakukan print langsung atau hanya sekedar download sebagai file PDF seperti ini. Coba save. Oke, sudah terdownload. Oke, sekian tugas akhir pemrograman web dinamis saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.